Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait Customer Service Officer dan Public Relation. Fungsi CSO dan PR. Fungsi utama jabatan CSO dan PR adalah memberikan pelayanan prima kepada anggota sehubungan dengan produk funding atau simpanan yang dimiliki oleh KJKS BMT. Dalam hal ini simpanan biasa, simpanan berjangka dan produk-produk lainnya, merencanakan, mengarahkan, mengontrol, serta mengevaluasi seluruh aktivitas sekretariat kelembagaan untuk kepentingan kerja. Kemudian tanggung jawab CSO dan PR. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan atau service excellent kepada anggota BMT. 2. Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen simpanan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan, serta dokumen penting lainnya. 3. Mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat. 4. Menyelenggarakan seluruh aktivitas rumah tangga BMT yang mendukung aktivitas BMT. 5. Menyelenggarakan absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan. 6. Melakukan pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan serta mutasinya. 7. Mengarsipkan dokumen simpanan. 8. Melakukan pekerjaan kehumasan dalam internal maupun eksternal, baik organisasi, publik maupun instansi pemerintah untuk membangun image dan kredibilitas. Selanjutnya yaitu tugas CSO dan PR. Tugas yang pertama, menyelenggarakan aktivitas kehumasan dengan pihak-pihak eksternal baik organisasi, publik maupun pemerintah untuk membangun image dan kredibilitas yang meliputi 3 hal. 1. Membuat perencanaan humas baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek secara terstruktur dan sistematis. 2. Melakukan aksi kehumasan melalui media massa ataupun media lainnya yang efektif maupun ke pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas dari bentuk-bentuk publikasi yang telah dilakukan dan menyusun rencana serta aksi umpan balik. Tugas yang kedua yaitu menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan atau service excellent kepada anggota yang mencakup 2 hal. 1. Memperhatikan masukan serta keluhan anggota atas pelayanan dan membahasnya pada rapat untuk mendapatkan jalan keluar. 2. Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan anggota. Tugas yang ketiga, mengarsipkan seluruh dokumen simpanan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan, serta dokumen penting lainnya yang mencakup 1. Mengatur dan mengawasi sistem pengarsipan. 2. Menyimpan dokumen lembaga serta menjaga keamanannya seperti akte pendirian lembaga, laporan-laporan pajak, surat keputusan, berita acara, surat-surat perjanjian kerjasama. 3. Membuat mekanisme peminjaman untuk dokumen-dokumen berharga bila dibutuhkan. Tugas CSO dan PR. Tugas keempat yaitu mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat yang mencakup 4 hal. 1. Memberikan nomor surat keluar serta mengarsipkannya. 2. Menerima surat masuk dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perihal surat. 3. Mendistribusikan hasil rapat kepada pihak-pihak terkait. 4. Mengarsipkan hasil aturan rapat sesuai dengan tempatnya. Tugas yang kelima, menyelenggarakan seluruh aktivitas rumah tangga yang mendukung seperti 1. Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga dan mengajukan kepada manajer. 2. Melakukan evaluasi, kontrol, dan upaya-upaya penghematan apabila terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan atau pembengkakan biaya operasional. 3. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban setiap akhir bulan seperti pembayaran rekening
Tugas yang keenam, menyelenggarakan absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan serta pengajuan gaji yang meliputi 6 hal. 1. Membuat absensi setiap pergantian bulan. 2. Melakukan kontrol atau sebagai penyedia atas absensi karyawan. 3. Membuat rekapitulasi kehadiran karyawan berkenaan dengan pengajuan gaji yang dibuat. 4. Membuat daftar gaji dan mengajukan pada manajer untuk disetujui oleh pengurus. 5. Mendokumentasikan seluruh arsip yang berkenaan dengan presentasi dan kondisi kerja karyawan ke dalam masing-masing file karyawan. 6. Melakukan rekapitulasi kondisi karyawan pada setiap akhir semester dengan arsip pendukung yang ada sebagai bahan evaluasi terhadap karyawan yang bersangkutan. 여지들 늦은 자책만 가득한 채 We'll take it slow. Tugas yang ketujuh yaitu melakukan pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening simpanan serta mutasinya yang mencakup 5 hal. 1. Menerima anggota dan memberikan penjelasan mengenai produk simpanan yang ada. 2. Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada anggota baru. 3. Membuatkan warkat simpanan dan memberikan nomor. 4. Membuat register simpanan baik di komputer maupun di buku registrasi. 5. Melakukan pemindah bukuan simpanan apabila diperlukan atau persetujuan yang berwenang. Tugas yang ke-8 melakukan pengarsipan bukti simpanan yang mencakup 3 hal. 1. Melakukan pengarsipan untuk permohonan simpanan pada binder khusus sesuai tanggal. 2. Melakukan pengarsipan untuk kartu simpanan dengan nomor rekening. 3. Melakukan pengarsipan untuk berkas bagi hasil sesuai dengan bulan. Untuk tugas yang ke-9, menyusun laporan tentang perkembangan simpanan anggota yang meliputi 3 hal. 1. Menerbitkan laporan berjangka yang akan jatuh tempo. 2. Menerbitkan laporan perkembangan penyimpanan serta dana yang dihimpun. Ketiga, menerbitkan laporan perbandingan rencana dan realisasi target capaian funding. Wewenang CSO dan BR. Yang pertama, mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang. Yang kedua, mengajukan biaya kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan kepada manajer untuk dipertimbangkan. Yang ketiga, menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan simpanan dalam batas wewenang. Yang keempat, melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan. Yang kelima, meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana atau uang muka biaya dan pinjaman lainnya untuk cepat menyelesaikannya apabila waktu yang disepakati sudah tiba. Yang keenam, memberikan masukan dan membantu karyawan lainnya yang memerlukan bantuan dalam kapasitasnya. Yang ketujuh, memotong biaya administrasi bagi simpanan yang tidak bermutasi 6 bulan atau sesuai dengan kebijakan. Yang ke-8, menutup rekening secara otomatis untuk rekening-rekening yang saldo nominalnya di bawah saldo minimum. Yang ke-9, melakukan pemindah bukuan untuk kasus-kasus tertentu yang telah ada kebijakannya. Kemudian, teller dan akunting. Fungsi teller dan akunting. Fungsi utama jabatan teller dan akunting adalah mengelola administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan, membuat surat-surat perjanjian pembiayaan, dan merencanakan serta melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Kemudian tanggung jawab teller dan akunting. Yang pertama, terselesaikannya laporan kas harian dan mingguan. Yang kedua, terjaganya keamanan kas. Yang ketiga, tersedianya laporan cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi. Yang keempat, penyiapan administrasi pencairan pembiayaan atau dropping. Yang kelima, pengarsipan seluruh berkas pembiayaan. Yang keenam, pengarsipan jaminan pembiayaan. Yang ketujuh, penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan. Yang kedelapan, penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon. Yang kesembilan, pembuatan laporan pembiayaan dengan periode laporan. Kesepuluh, membuat surat teguran dan peringatan kriteria anggota yang akan dan telah jatuh tempo.
Yang ke-11, menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan biaya pembiayaan, dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat, dan sah baik harian, bulanan, atau sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Tugas pokok teller dan accounting. Adapun tugas-tugasnya yaitu menyelesaikan laporan kas harian yang mencakup 1. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang. 2. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi. 3. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti. 4. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan juga meminta validasi dari pihak yang berwenang. 5. Melakukan cross-check antara rekapitulasi kas dengan mutasi file di neraca. Menjaga keamanan kas yang mencakup 1. Melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore, baik saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh manajer. 2. Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu. 3. Menjaga ruangan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 4. Mengarsipkan laporan mutasi file pada tempat yang aman. 5. Melakukan cross-check antara file dengan neraca dan rekapitulasi kas. Menyediakan laporan cash flow harian yang meliputi 1. Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap hari untuk setiap kejadian transaksi. 2. Meminta pengesahan laporan cash flow yang berwenang sebagai laporan yang sah. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan atau dropping dan melakukan proses dropping yang mencakup memeriksa kelengkapan administrasi anggota yang akan datang. 2. Membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran, pengawasan, dan kupon pembiayaan untuk yang harian. 3. Membacakan akad kepada anggota pembiayaan. 4. Mengisikan buku registrasi anggota pembiayaan secara lengkap dengan data dari APP dan SPP. Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan yang meliputi 1. Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan. 2. Mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening. 3. Menyimpan kartu pengawasan sesuai dengan nomor rekening anggota pembiayaan. 4. Hanya mengeluarkan berkas pada saat dibutuhkan dengan bukti catatan pengeluaran dan memastikan berkas yang telah diselesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya. Dan terakhir yaitu mengarsipkan jaminan pembiayaan yang meliputi 1. Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui manajer dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan. 2. Memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada anggota dan mencatatnya pada buku registrasi jaminan. 3. Menyimpan tanda terima jaminan atau kopi dengan surat jaminan ke dalam berangkas jaminan. 4. Mengeluarkan jaminan apabila diperlukan pengetahuan manajer secara tertulis. 5. Melakukan kontrol atas jaminan-jaminan yang ada. Pada slide selanjutnya masih membahas mengenai tugas pokok dari teller dan accounting. Poin pertama, melayani angsuran dan pelunasan pembiayaan yang mencakup menerima angsuran dan mencatatnya ke dalam buku pengawasan pembiayaan. Kedua, menyesuaikan kartu angsuran anggota dengan kartu pengawasan yang ada. Ketiga, meneliti dengan menghitung kembali sisa hutang anggota untuk anggota yang akan melakukan pelunasan. Keempat, menerima setoran dari petugas kolektor. Dan yang kelima, membantu pengisian setoran dari kolektor dan meneliti setoran yang masuk sesuai dengan jumlah kupon yang dikeluarkan. Poin kedua, menyiapkan kartu teller dan kontrol terhadap kartu angsuran yang meliputi 1. Menyiapkan teller apabila petugas kolektor akan berangkat. 2. Membuat teller yang
dikeluarkan dan dikembalikan. Ketiga, melakukan pengecekan apabila terjadi selisih kartu angsuran antara yang seharusnya ada dengan yang tersisa. Poin ketiga, membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Laporan terdiri dari 1. Laporan pencairan per bulan dan total pencairan selama 1 tahun. 2. Laporan lengkap outstanding dan mutasinya. 3. Laporan pembiayaan yang akan jatuh tempo. 4. Laporan kolektibilitas atau tingkat kelancaran dari suatu pembiayaan. 5. Laporan prestasi capaian target marketing. 6. Daftar anggota yang harus ditagih. Dan yang ke-7, daftar anggota yang akan dan telah jatuh tempo. Pada poin keempat, membuat surat teguran dan peringatan kepada anggota yang akan dan telah jatuh tempo. Di dalamnya meliputi 1. Membuat dan mengirim surat teguran pada anggota yang telah jatuh tempo. 2. Membuat dan mengirimkan surat peringatan kepada anggota yang akan jatuh tempo. Dan yang ketiga, melakukan kontrol tindak lanjut surat pemberitahuan serta peringatan yang dikirimkan kepada anggota. Poin terakhir atau poin kelima, membuat akad pembiayaan maupun perjanjian terkait lainnya. Slide selanjutnya berisi tentang wewenang teller dan accounting. Yang pertama, menerima transaksi tunai dan transaksi-transaksi yang terjadi. 2. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada. Ketiga, mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan manajer. 4. Menolak mengeluarkan kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat. Kelima, meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban itu telah tiba. Yang keenam, memberikan nomor rekening anggota pembiayaan. Yang ketujuh, melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukung. Yang kedelapan, mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan dari manajer. Dan yang terakhir, tidak memberikan berkas dan arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalam perusahaan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai Customer Service Officer and Public Relation dan Teller and Accounting. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak video dari kami dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.